Beri, sebagai komisi D tadi hasil rapat dengar pendapat RDP tadi dengan pihak sekolah terkait studi tour gimana Bang? Ya tadi hasil RDP kita dengan Dinas Pendidikan, Depok, KCD, terus jajaran sekolah, kita membahas tentang kemarin berita yang viral di halayak ramai terkait study tour. Walaupun juga tadi sebetulnya juga kemarin yang kejadian dari SMK Lingga juga bukan study tour tapi pelepasan. Jadi kita tadi banyak sharing, mendengarkan juga, dan akhirnya membuat kesimpulan yang pertama, kegiatan study tour ya tetap harus dilaksanakan, tapi ya study tour bukan tour. Dimana ada beberapa sekolah juga yang kita dengar juga lebih banyaknya turnya bukan study tournya. Jadi kita minta DPRD untuk kedepannya Dinas Pendidikan membuat SOP tempat-tempat mana yang harus bisa dibuat study tour. Jadi study tour tetap dilaksanakan, kecuali tadi perpisahan. Kalau perpisahan ya baiknya di Depok, di tempat kita. Kayak kemarin tuh saya di SMA 7 anak saya lulus ya di Depok, ya bukan di sekolah tapi di gedung di Depok, karena kan juga itu melibatkan pihak orang tua yang hadir. Jadi kalau pelepasan ya baiknya di kota Depok. Terus yang kedua, kedepannya juga pihak sekolah juga harus menekankan travel, ya kalau perlu juga langsung bypass ke PO-nya, tanya sama travelnya bisnya apa, terus nomor polisinya berapa, kalau perlu juga supirnya dilihat SIM-nya, supaya kan karena juga jangan-jangan mobilnya bisnya bagus. Tadi juga sempat dibahas bisnya, walaupun keluaran baru bisnya bagus, tapi kalau supirnya nggak tahu medan, nggak pernah, ya jangan-jangan malah bukan yang nyupir yang bukan itu, jadi itu juga jadi permasalahan. Dan kalau keluar kota juga harusnya lebih dari satu drivernya. Walaupun kecelakaan ya memang kita tidak bisa diduga-duga, tapi kan kita harus tetap meminimalisasi kecelakaan pada saat study tour. Gitu. Jadi untuk meminimalisasinya seperti apa nih ntar ke depannya? Yang kedepannya Dewan akan mendorong seperti apa? Yang pertama, artinya SOP study tour harus jelas, yang dikeluarkan distrik harus ditaati. Terus travel juga harus mentaati juga PO yang bagus, yang layak, ya. Drivernya juga yang memang kompeten gitu. Jadi terus yang ketiga juga yang lebih penting, ke persetujuan dari orang tua. Selama ini kan juga jangan-jangan karena orang tuanya nggak setuju, nggak ikhlas anaknya ikut, malah kadang-kadang kayak kemarin kita dengar kan dari SMK Lingga itu ya infonya anaknya sampai cari-cari uang ya orang tuanya untuk bisa ikut study tour itu. Jadi ini orang tua sampai cari-cari, malah kadang-kadang ada juga yang beritanya pinjol, minjem utang, ini kayak gini-gini nih. Nah ini juga harus dibahas. Kalau memang ketidaksanggupan dari orang tua, dia nggak mengizinkan anaknya ikut, ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada kata-kata wajib. Ini yang kita sering dengar ada bahasa ikut nggak ikut harus bayar, harus wajib ikut. Nah ini yang harus dikedepankan. Dan terus kalau ada yang mau ikut tapi orang tidak mampu, ya subsidi silang sama orang yang anaknya mampu. Gitu. Nanti komisi D akan melakukan pengawasan seperti apa nih sehingga tidak ya terjadi seperti itu lagi? Ya ini komisi D pasti dengan adanya kejadian ini akan betul-betul nih kedepannya proses pengawasan sampai nanti dikeluarkan SOP dari distrik, ya dalam itu rekomendasi dari DPRD supaya itu benar dijalankan atau tidak. Ya kalau memang di kemudian hari ya, dengan kita melihat ada SOP yang tidak ditaati oleh pihak sekolah, ya bisa saja kita membuat rekomendasi baru, dan juga bisa kita tujukan, kita
sampaikan ke Kementerian Pendidikan juga kalau memang itu harapan kedepannya ternyata study tour harus disikapi dengan tegas. Ya tapi tadi sih hasil dari kesepakatan kita study itu juga penting karena memang anak-anak kita juga butuh ya pembelajaran di luar sekolah. Ini kan tentang tour nih. Kalau misalnya ini Dinas Wisata Kota Depok untuk menjadi tuan rumah sendiri udah ini belum sih? Udah diperjuangkan belum sih? Kayak misalnya kita tahu Sungai Ciliwung apa? Ya, nah makanya kita di DPRD juga baru aja nih membuat perda, ya, menghasilkan perda tentang cagar budaya. Jadi kita juga minta kedepannya pihak-pihak sekolah untuk kalau ada study tour ya sebetulnya nggak perlu jauh-jauh ya di Depok ya nanti cagar budayanya di mana aja tuh yang bisa dibuat study tour gitu kan. Ya kayak kita dulu ya ke kebun raya misalkan kan catat pohon, wah ini pohon apa jadi study tour dan lain-lain. Sebetulnya hal-hal seperti itu bisa aja. Cuma memang kayaknya ya ada sih beberapa sekolah yang melihatnya kok kayaknya ke Bali, pantai, apakah itu study tour atau tour? Nah, ini yang jadi tanda tanya. Nah, ini makanya kedepannya kita minta Dinas Pendidikan untuk betul-betul bisa merekomendasi tujuan-tujuan study tour yang betul-betul study tour artinya bermanfaat buat anak-anak kita. Bang Rudi, tadi juga kan manggil dari Dinas Perhubungan juga tuh. Nanti ke depan Dinas Perhubungan harus seperti apa nih untuk PO bis yang kan bisa merekomendasikan mana yang layak dan tidak layak. Iya. Terus seperti apa nih? Nah, makanya harapannya ya nanti dengan disukan komisi C. Jadi kita sama-sama berharap supaya untuk kedepannya Dishub juga bisa cepat dalam hal merekomendasi PO mana yang layak, bis mana yang layak jalan, karena kan sekarang kedepannya nih pihak sekolah akan intens nih kalau bahwa study tour harus menyampaikan ke Dishub. Nah, Dishub tadi sudah berjanji siap tuh 24 jam untuk bisa merekomendasi. Tapi kalau nanti pun ada yang pihak sekolah tidak menyampaikan ke Dishub, ya Dishub juga harus tegas. Dan Dishub juga kedepannya juga tegas terhadap PO yang tadi ada kutip tuh nakal, ya, bermasalah. Kalau memang bisa tidak merekomendasi untuk ke mereka dan menyampaikan kepada seluruh jajaran pihak sekolah atau siapapun terhadap untuk memakai kegiatan wisata, pihak Dishub harus tegas bahwa PO itu tidak layak untuk dipakai. Ya. Bari, kalau ada aduan masyarakat kayak misalnya anak yang nggak mampu ke Bang Rudi siap memperjuangkan ya Bang? Siap terus. Saya soal advokasi nih dari dulu ya, puluhan tahun, belasan tahun saya di DPRD, apalagi Komisi D masih siap advokasi ya. Apalagi ini ranahnya di Komisi D, saya ya, siap terus 24 jam juga untuk bisa menampung kira-kira apa yang sudah disepakati oleh para masyarakat dengan stakeholder ya. Sekarang permasalahan sekarang saya ditur ya saya siap. Pokoknya di Komisi D tetap ada Komisi Air Mata ini Bang. Nah, pokoknya saya masih insya Allah tanggal 3 September dilantik kembali untuk Dewan yang ketiga. Insya Allah saya masih tetap duduk di Komisi D. Ya. Walaupun ada yang bilang ya komisi gas air mata. Baru di sukses terus. Ya, Bang Rudi, makasih banyak atas waktunya.